Kalau golongan 2A itu kita naiknya itu untuk rumah tangga yang menengah itu Rp300 per kubik. Jadi kalau mereka pakai 10 kubik itu sekitar 3.000 per bulan. Penyesuaian tarif ini hanya dikenakan kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas. Bayangkan 4.500 itu kita bisa membantu saudara-saudara kita yang belum terakses air bersih. Halo Tribun semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatul Niam. Hari ini kita ngobrolin soal yang seger-seger, ini terkait dengan air bersih kualitas layanan dari PAM Giri Menang. Dan di sini sudah hadir narasumber, ada Direktur PAM Giri Menang, Bapak Sudirman, dan juga ada anggota perwakilan pelanggan, ada Bapak Alamsyah. Terima kasih Pak Dir, Pak Alamsyah. Pak, panggilnya Pak Alamsyah. Pak Alamsyah. Bapak? Saya panggil Pak Dirut aja. Oh, Pak Dirut aja. Oke. Terkait dengan kualitas layanan PAM Giri Menang, seperti yang kita tahu saat ini cuaca sedang tidak bersahabat ya. Gimana Pak? Apakah air kita masih aman-aman saja atau ada keluhan pelanggan akhirnya keruh gitu? Mulai saya menjelaskan atau menyebutkan sumber. Oke. Ada 3 sumber mata air kami, yaitu mata air permukaan dari air sungai, dan sumur bor. Oke. Tentu yang berasal dari sumur bor justru hujan adalah berkah. Tapi yang berasal dari mata air tentu kualitasnya sedikit menurun. Yang berasal dari air permukaan, dari sungai, itu pasti menurun kualitasnya. Sehingga persepsi masyarakat waktu musim hujan harusnya banyak air, betul volumenya banyak. Tapi PAM Giri Menang itu punya 2 standar, yaitu standar kejernihan dan standar kesehatan. Standar kejernihan kalau dia air permukaan, begitu hujan pasti dia lebih keruh. Sehingga kalau kekeruhannya itu melebihi standar kami akan stop intake namanya, tempat kami ngambil air. Kami close supaya tidak ada air yang ngalir ke reservoir. Karena kalau dia ngalir dengan tingkat kekeruhan yang tinggi, operasional juga semakin tinggi. Waktu penggunaan listrik semakin lama, bahan kimia juga pasti butuhnya semakin lama. Dan itu salah satu 2 faktor itu berpengaruh terhadap biaya operasional kami di PAM Giri Menang. Itu ada kaitannya dengan tarif, dengan begitu banyak pengolahan lah. Definisi tarif menurut peraturan pemerintah itu adalah jasa pelayanan air minum. Jadi bukan harga air. Kalau murni seperti harga air, tidak lebih seperti AMDK, air minum dalam kemasan. Itulah harga air yang sebenarnya. Tapi kalau di PAM Giri Menang, di samping tugas kita untuk menjalankan roda ekonomi, juga bisa memberikan PAD, jangan lupa kita adalah public service. Sehingga sebagai public service bukan hanya tentang layanan, tapi biaya operasional yang rendah, efektif dan efisien itu mempengaruhi tarif. Kalau jasa kami mengelola, kalau biaya kami mengolah air sampai bisa diterima konsumen rendah dengan beberapa faktor yang tadi, maka tarif itu juga akan rendah. Karena tarif itu adalah jumlah biaya yang dikeluarkan dibagi dengan air yang terjual. Itulah tarif. Sehingga tentu
tugas kami di samping untuk public service memenuhi standar kesehatan, juga harus menggunakan selalu update value engineering, namanya, yaitu melakukan kajian-kajian sehingga kita ketemu teknis mana di dalam pelaksanaan yang menggunakan biaya paling rendah tanpa mengurangi kualitas. Jadi aman saja tuh, Insya Allah. Insya Allah aman. Namun kalau aman, banyak sekali Pak Dirut ini terkait dengan keluhan pelanggan. Mungkin Pak Dirut juga sudah dengar terkait dengan distribusi air yang sering macet gitu kan. Itu banyak sekali tuh berseliweran. Terus kadang responnya mungkin agak kurang dari PDAM. Gimana responnya Pak Dirut terkait dengan itu? Jadi kami memilah aduan atau masalah itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah aduan yang memang secara internal kami butuh koordinasi yang lebih cepat dan lebih tanggap. Itu biasanya tidak membutuhkan biaya. Tapi ada juga aduan yang memang kami tahu sebenarnya dan kami tidak bisa memberikan solusi jangka panjang. Hanya bisa memberikan solusi jangka pendek. Begitu kami pilah menjadi dua bagian, untuk menyelesaikan masalah yang pertama, kami sudah launching semenjak tahun lalu itu pelayanan 24 jam. Kami bisa diakses selama 24 jam melalui call center, WA center, dan semua platform medsos. Bisa dilakukan aduan melalui media sosial. Dan ada juga mobil pelayanan. Di samping tempat membayar, juga bisa untuk tempat mengadu. Karena semua aduan itu secara real time dan online, kami berkepentingan, justru kami berharap bahwa aduan dari masyarakat tentang keluhan tentang beberapa masalah air itu lebih cepat disampaikan, itu justru kami bersyukur. Sebenarnya kalau tentang seberapa cepat kami merespon, ada dua hal. Bahwa yang pertama, ada yang memang bisa diselesaikan kurang dari 24 jam. Ada juga yang memang harus diselesaikan lebih dari 24 jam. Tergantung permasalahan kondisi. Tergantung masalah. Kalau kami sebutnya kontinuitas pelayanan, artinya kami melayani harusnya selama 24 jam. Tapi pada jam-jam tertentu tidak ada air. Nah, ini yang membutuhkan solusi investasi. Yang tidak bisa, walaupun kami kerja tepat tanggal, begitu ditelepon kami langsung ke sana. Apakah masalahnya selesai? Enggak. Karena masalahnya di samping kuantitas air yang boleh kami eksploitasi itu ada izinnya. Enggak boleh, walaupun ada sumber, enggak boleh kamu pakai semua. Karena kan ada saudara-saudara kita di pertanian, yang perikanan, yang membutuhkan air juga. Tidak hanya semata-mata untuk air minum. Sehingga untuk menyelesaikan masalah yang tidak kontinu air dalam pelayanan kami itu, kami ini merencanakan investasi. Rencana investasi ini harus kami cover dari pendapatan. Sementara 90% pendapatan kami itu hanya dari pembayaran air. 91% hanya dapat. Kalau yang lain itu seperti kemampuan kami untuk mengelola aset, menyewakan aset, kerjasama dengan developer, itu sekitar 9% pengaruhnya. Tapi mayoritas pendapatan kami itu adalah dari pendapatan air. Sebelum kita masuk ke investasi dan segala macam, saya beralih ke Pak Alam sebagai pelanggan. Pak Alam tadi disampaikan sama Pak Dirut bahwa tidak semua aduan itu bisa ditanggapi dengan cepat, tergantung dengan masalahnya. Sebagai pelanggan yang sudah lama, tadi di belakang layar dari 91 ya, dari 91 pelanggan. Apa keluhan atau bisa diceritakan kepada kami keluhan apa yang selama ini dirasakan oleh pelanggan, kemudian respon dari PAM sendiri itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirut tadi, bahwa layanan dari PAM ini memang dari tahun ke tahun itu selalu mengalami peningkatan. Dari dulu debit airnya sudah kurang gitu ya, kemudian berkembang terus sejalan juga dengan perkembangan wilayah.
persoalan yang kita hadapi di tingkat pelanggan itu adalah terkait dengan tadi memang masalah layanan. Tadi katakan misalnya kecepatan di dalam layanan untuk menangani suatu persoalan yang terjadi di suatu wilayah. Dari tahun ke tahun dan terakhir ini apalagi sudah ada media sosial ini, ada call center, sehingga keluhan-keluhan dan informasi yang berhubungan dengan pelanggan itu cepat sampai ke tangan pelanggan. Katakan misalnya kami juga mewakili forum pelanggan juga sebagai forum pelanggan. Di samping internal saya juga sebagai pelanggan juga yang sebagai komunitas juga akan memperhatikan teman-teman yang lain. Mengenai katakan informasi ada macet, itu dari pihak PDAM antara 3-4 hari bahkan seminggu itu sudah menginformasikan terlebih dahulu bahwa ini nanti akan ada macet. Ada antisipasi itu dulu. Ada antisipasi. Nah kemudian setelah itu pas hari-hanya katakan hari ini mau diperbaiki. Jadi bayangan kita karena lama masa informasinya itu mungkin perbaikannya bisa 1 hari. Nah ternyata pas pulang kantor kita ternyata sudah bagus airnya. Mana perbaikannya? Nah berarti itu sudah ada tanggapan pelayanan yang cukup baik dari pihak pelanggan. Nah kemudian ada hal lain juga, misalnya kita maklumi bahwa untuk Kota Mataram terutama kan banyak aliran atau jaringan yang sudah tua Pak, sudah lama. Nah ada yang sudah lapuk, yang sempat Nah kalaupun itu bisa kita lihat, katakan kita sebagai forum ini ya, melihat ada air bocor di mana saja, itu selalu kita foto lokasinya di mana, kita kirim di teman pelanggan, kemudian langsung dihubungkan ke pihak call centernya PAM. Nah itu tidak lama. Terakhir katakan saya juga tidak tahu gimana ya, lihat ada pipa bocor agak besar juga airnya satu kompleks itu macet. Kita lihat ya, kita foto, kita kirim lokasinya, kemudian kita kirim di teman grup sampai ke sana. Itu sore maghrib ya, kemudian isanya itu sudah mulai informasi di mana turun. Nah kemudian 1 jam berikutnya itu ternyata sudah bisa ditangani dengan baik. Dari sisi tanggapan terhadap pelayanan. Yang menjadi persoalan kita juga tadi sudah dibuka juga masalah kualitasnya itu ya, dan itu katakan di wilayah kami ya di Gunung Sari, Batu Layar ya. Kalau tekanan airnya luar biasa air ini. Bahkan kita itu kalau siang agak segar gitu airnya. Kok kenapa bisa segar gitu ya? Nah ini yang juga apakah ini air dari air bor atau memang dari mata air. Nah ini mungkin tambahan layanan yang dulu agak sulit sampai saya harus beri tandon dulu untuk persiapan airnya. Tapi sekarang tandon itu tidak berfungsi. Karena airnya sudah cukup, sudah bagus. Masalahnya hanya di tadi itu keruhnya itu. Ya, tadi disampaikan karena ada beberapa sumber air yang faktor cuaca. Nah, memang di grup itu memang belum ada, tapi kita maklumi mungkin karena sumber airnya tadi itu ya. Tapi tekanan airnya tidak ada masalah kalau di sana. Yang menjadi masalah mungkin teman-teman yang di sebelah selatan ini karena perluasan wilayah, kebutuhan air itu semakin tinggi, sementara mungkin ya kita juga dari pelanggan mengkaji karena air yang keluar itu tidak berdasarkan atas treatment perlakuan ada mesin, ada tenaga mendorong, mungkin karena gravitasi aja, karena tinggi di sana dorong terus karena ada wilayah yang rendah kuat, kemudian wilayah yang nggak tinggi nggak kebagian air gitu ya. Nah itu mungkin terkait dengan gimana nanti kita mau informasi dari Pak Direktur. Jadi itu yang disampaikan sama Pak Alamsyah sebagai pelanggan, responnya cepat gitu. Terkait dengan tadi juga ada disinggung sama Pak Alamsyah, sekarang pertumbuhan penduduk semakin meningkat Pak Dir, terus kemudian kebutuhan air bersih juga pastinya semakin pesat, sementara mungkin sumber air kita krisis Pak Dir ya, sehingga banyak keluhan. Gimana tuh Pak Dir ke depannya bakal gimana? Apakah kami stuck
dan berpuas diri dengan kondisi sekarang tentu tidak. Dari PAM Girimenang mengusulkan kepada kementerian untuk dibangun 2 spam besar. Untuk wilayah selatan ada spam Dodokan, untuk wilayah utara ada spam Meninting. Nah, spam Dodokan itu menurut proposal kami itu bisa 100 liter per detik. Bisa nambah sekitar 10.000 pelanggan. Tapi kalau di spam Meninting itu 150 liter per detik. Bisa untuk 15.000 pelanggan baru. Nah, yang perlu diketahui oleh pemirsa bahwa untuk investasi penambahan pelanggan, pemanfaatan sumber air baku ini itu tidak dilakukan oleh PAM Girimenang. Karena kalau dilakukan oleh PAM Girimenang, nilai investasinya tidak sebanding dengan tarif yang ada. Kalau kita mau membangun sendiri posisi sekarang, harusnya tarifnya itu 500% naik dari sekarang. Atau 5 kali lipat, baru bisa. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan oleh PAM Girimenang itu adalah mengajukan proposal dan alhamdulillah RC namanya, readiness kriteria kami sudah 100% untuk 2 spam. Tinggal kita menunggu intervensi pemerintah yang informasi terakhir di saat kami Zoom dengan Kementerian PU akan dibangun pada tahun 2027. Tahun depan. Dari sumber sampai ke pengolahan itu menjadi tanggung jawab BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai. Itu juga vertikal ke kementerian. Tapi kalau untuk instalasi pengolahan airnya itu oleh BPBPK, sama juga dia vertikal. Nah, dari instalasi pengolahan sampai ke konsumen itulah tanggung jawab kami. Dan itu butuh investasi. Sehingga kalau pemerintah ingin membangun spam, salah satu kesiapan kami itu adalah capital sharing atau sharing modal. Bahwa begitu setelah selesai diolah harus cepat-cepat kami bangun pipa distribusi biar bisa nyampe ke pelanggan. Akan menyelesaikan 2 hal, yaitu yang belum terlayani kita akan layani, yang dulu debitnya secara kontinu atau secara tekanan dia rendah, kontinuitasnya tidak 24 jam, pasti akan mampu diselesaikan. Walaupun 2 spam ini bukan akhir dari semua masalah yang ada di PAM Girimenang. 2 spam ini kalau dia berfungsi kurang lebih akan 25.000 pelanggan atau sekitar 15% dari pelanggan existing kami. Sehingga apakah yang 85% ini bagaimana kita tetap harus bisa memberikan pelayanan terbaik? Itulah investasi-investasi yang harus kami lakukan, sehingga penyesuaian tarif ini merupakan langkah demi bertahan hidupnya perusahaan. Tiap tahun ini kan banyak dari bahan dan alat kami itu impor. Dan tentu nilai tukar rupiah kita kadang turun, kadang naik. Sekarang udah mencapai angka 17.000. Ini menjadikan nilai pemeliharaan kami terus meningkat. Sementara tarif itu kan total biaya pengelolaan termasuk pemeliharaan dibagi dengan pengelola yang terjual. Sehingga salah satu cara PAM Girimenang bertahan hidup adalah untuk investasi-investasi besar tetap kita berusaha dapat dari kementerian supaya yang ditanggung oleh PAM Girimenang yang menjadi salah satu faktor penentuan perhitungan tarif itu menjadi lebih rendah investasi kita. Sehingga dalam tahun ini kami merencanakan dari kalau di Kota Mataram sekitar ada membutuhkan 6 titik reservoir penyeimbang. Saya definisikan dulu reservoir penyeimbang ini adalah kita menampung air di saat di luar jam puncak. Pada saat jam puncak air ini kan terpakai. Tapi di luar jam puncak kan air tetap masih bisa kami akses. Waktu kami akses di luar jam puncak adalah untuk mengisi air yang
waktu jam puncak belum terakses, ini kan harus terisi. Kemudian sisanya kami punya perhitungan, kami tampung dia untuk kami distribusikan pada saat jam puncak. Tapi ini belum bisa menambah cakupan layanan atau menambah jumlah pelanggan, hanya menyelesaikan masalah pelanggan existing. Di Mataram itu ada 6, tapi yang di Lombok Barat itu sekitar ada 5 lokasi yang membutuhkan reservoir penyedot. Dengan 11 ini, tahun ini dengan penyesuaian tarif, kami hanya mampu menyelesaikan 2. Tentu satu di Kota Mataram, satu di Lombok Barat. Nanti kami akan tetap meminta persetujuan dari Bapak Wali Kota dan Pak Bupati Lombok Barat dengan beberapa kajian mana yang paling tepat, tingkat audiensi yang mana yang lebih tinggi, itu nanti yang kita dahulukan. Memang penyesuaian tarif ini tidak menyelesaikan semua masalah di Pamekasan, tapi ini tentu menyesuaikan tarif ini kan ada syaratnya di Permendagri. Kita diatur oleh Kementerian Dalam Negeri cara menyesuaikan tarif siapa saja, dan alhamdulillah dengan komitmen besar dari Bapak Bupati Lombok Barat dan Wali Kota Mataram untuk tetap tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah, golongan-golongan sosial seperti yayasan, pendidikan, fasilitas-fasilitas umum itu masih disubsidi. Nah, yang mensubsidi inilah yang kita sesuaikan, sehingga golongan saudara-saudara kita yang kurang mampu itu dikenakan tarif rendah namanya. Tarif rendah yang dikenakan itu kurang lebih setengah dari biaya harga pokok penjualan. Jadi biaya total itu setengahnya dikenakan. Nah, kemudian ada tarif dasar, itu rumah tangga. Nah, rumah tangga ini yang sesuai dengan harga pokok. Nah, ada juga tarif penuh namanya. Nah, tarif penuh inilah yang akan mensubsidi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Jadi seperti subsidi silang supaya tercapailah prinsip keadilan. Nah, golongan yang tidak disesuaikan tarifnya ini adalah golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan fasilitas umum dan yayasan-yayasan pendidikan, yayasan-yayasan sosial, rumah ibadah. Rumah ibadah malah kami gratiskan. Itu masih berlangsung, Pak? Iya, sampai sekarang. Iya, tapi kalau penyesuaian tarif ini dari surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Pak Bupati dan Wali Kota Mataram tanggal 12 Februari kemarin, itu berlaku mulai rekening atau pemakaian air per 1 Maret yang akan dibayarkan pada awal bulan April. Pada awal bulan April. Dan yang disesuaikan itu hanya rumah tangga menengah ke atas, dan kalau tarif penuh seperti hotel, instansi pemerintah yang mensubsidi itu disesuaikan supaya menutup biaya FCR, full cost recovery, bahwa semua biaya itu harus tercover. Itu yang mensubsidi itu dari golongan saudara-saudara kita yang mampu. Iya, memang kalau yang rumah tangga dan menengah ke atas itu kurang lebih penyesuaiannya 8,5%. Dan kenapa saya bilang kurang lebih? Karena ada yang maksimal 8,5%, ada juga yang di bawah itu, tapi maksimal 8,5%. Seperti ada masuk rumah tangga, tapi rumah tangga dalam tanda kutip miskin, itu masih dikenakan di bawah tarif harga pokok. Nah, ada juga yang, tapi itu juga disesuaikan. Kalau yang mensubsidi ini memang seperti hotel, tempat-tempat niaga, industri, korporasi, instansi pemerintah, instansi vertikal, rumah-rumah dinas, itu memang akan mensubsidi saudara-saudara kita ya. Subsidi silang tadi. Iya, Oke, saya beralih ke Pak Alamsyah sebagai pelanggan rumah tangga, Pak Alam ya. Nggak ada keluhan terkait dengan tarif, Pak Alam, dengan kualitas layanan? Mungkin bisa disampaikan? Ya, memang sih untuk di tingkat pelanggan, kita sebagai pelanggan itu mau mengorbankan membayar itu kan karena ada manfaat yang kita dapatkan. Nah, manfaat ini memang kalau itu terkait dengan kualitas layanan yang diberikan oleh pihak PDAM-nya. Nah,
karena manfaat yang cukup besar dan perubahan-perubahan pemberian manfaat yang diberikan oleh pihak PDAM, sehingga pengorbanan yang diberikan oleh konsumen itu berasa lebih baik atau lebih tinggi ya kualitas yang didapatkan daripada korbanannya. Manfaat yang kami rasakan sebagai pelanggan itu kan, sebagaimana kita tahu bahwa air ini kan merupakan kebutuhan utama kita ya. Bahkan di tubuh kita itu antara 50 sampai 70% itu adalah air, belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga karena ini merupakan kebutuhan utama, tuntutan kami sebagai pelanggan itu adalah layanan dan kualitas air itu sendiri. Kalau layanan insya Allah itu sudah kami rasakan luar biasa layanan yang diberikan. Kemudian untuk masalah air maupun tekanan air itu menjadi PR, sehingga satu harapan besar ya dari pelanggan, investasi yang direncanakan itu bisa segera direalisir. Ya harapannya dengan realisasi itu maka keluhan-keluhan pelanggan itu akan semakin berkurang ya. Dan kita maklumi juga bahwa untuk mendapatkan kualitas layanan yang bagus, tentu pihak tidak juga ada pengorbanan. Ya, katakan misalnya untuk menjamin kejernihan dan tingkat kesehatannya, kan ada biaya pengolahan di situ. Ya. Nah, sekarang juga ini bahan-bahan itu kan cenderung semakin meningkat, apalagi tadi bahannya banyak yang dari impor. Nah, demikian juga dengan upaya memenuhi kuantitas tadi, itu butuh biaya besar memang kan, investasi yang akan bisa triliunan. Ya syukur kita juga dapat informasi dari Dirut bahwa untuk tambahan investasi sarana prasarana itu ada sebagian ditanggung oleh negara, ada pada pos tertentu ke bawah itu yang ditanggung oleh PDAM. Dan ini yang memang tentu menjamin kualitas tadi juga itu harus bisa menjamin juga ketersediaan sarana itu. Nah, karena biayanya besar, tentu pihak pelanggan karena manfaat yang beroleh nanti tentu tambahnya akan lebih besar, maka saya rasa untuk masalah tarif ya, apalagi ada subsidi ya, itu tidak ada persoalan di tingkat pelanggannya. Jadi lagi kan ada kelas sosial dan menengah ke bawah itu tidak ada dampak atau tidak ada perubahan atau penyesuaian tarif. Yang menengah ke atas itu ada. Nah ini subsidi silang ini memang cukup membantu, tidak ada masalah dengan perubahan-perubahan. Jadi di komunitas itu nggak ada keluhan terkait tarif Pak ya? Tidak ada yang saya mau tambah. Oke, silakan Mbak Dir. Jadi mungkin kalau sebagian saudara kita 8,5% itu kan membayangkannya susah ya. Iya. Saya mungkin lebih konkret ya. Jadi kalau golongan 2A itu kita naiknya itu untuk rumah tangga yang menengah itu Rp300 per kubik. Jadi kalau mereka pakai 10 kubik itu sekitar 3.000 per bulan penambahannya. Iya, sehingga tapi apakah 3.000 itu mungkin bagi sebagian masyarakat atau saudara kita 3.000 itu bukan hal yang besar, tapi bagi kami besar karena mampu menyelesaikan mereduksi sebagian dari masalah yang terjadi. Bayangkan kalau kami mengambil kebijakan untuk menggunakan investor dari luar terkait dengan sumber air. Alhamdulillah tentu pemerintah sangat besar kontribusinya terhadap kami. Bayangkan kalau pemerintah tidak mau membiayai investasi, murni diserahkan ke kita. Mau jadi berapa dia? Sehingga untuk informasi ke masyarakat yang golongan 2 itu maksimal Rp750 per kubik. Kalau yang make 10 kubik, rata-rata kalau rumah tangga yang tergantung kita lah. Oleh karena itu kalau kita bijak menggunakan air, harusnya satu rumah tangga itu cukuplah 10 kubik.
Kalau 10 kubik atau maksimal 15 kubik misalnya. Kalau 15 kubik kali 300 kan 4.500. Bayangkan 4.500 itu kita bisa membantu saudara-saudara kita yang belum terakses air bersih. Bisa membantu sebagian dari saudara-saudara kita yang tidak kontinu 24 jam. Kenapa saya bilang sebagian? Karena penyesuaian pada tahun ini tidak menyelesaikan semua masalah. Ini adalah tahapan. Tapi rasionalisasi berapa penyesuaian dan lain itu diatur secara ketat. Pemerintah memberikan biaya untuk pembangunan investasi, tentu juga berharap bahwa kita juga berkontribusi baik kepada pemerintah ini sehingga balance. Ini yang paling penting diketahui oleh masyarakat bahwa 8,5% atau 15% itu seberapa itu supaya ada bayangan. Gitu. Jadi penambahan itu bukan semata-mata ditambahkan, tapi ada hal lain yang lebih baik yang disalurkan dari penambahan yang 3.000 itu tadi ya. Iya, dan kewajiban dari Pamgiri Menang sebenarnya secara bisnis itu ada rejuvenasi atau peremajaan. Nah, peremajaan jaringan pipa kita itu ada yang sudah berumur lebih dari 40 tahun. Oleh karena itu kami berharap kita bisa meremajakan sebagian dari yang sudah yang lapuk-lapuk, yang ketahuan bocornya berkali-kali untuk kita lebih banyak nanti. Karena dari tahun ke tahun jumlah kebocoran ini selalu meningkat karena memang secara usia aset kan dari tahun ke tahun semakin lama, tentu secara umur teknis juga sudah melewati umur teknis ini. Gitu. 40 tahun ini harus diremajakan kembali biar lebih ini ya. Iya, supaya tidak banyak bocor. Karena kalau untuk menyelesaikan semua masalah, misalnya, kenapa kok netes air di rumah saya? Karena energi yang dipakai itu hanya energi gravitasi, beda tinggi. Kalau kamu pakai pompa dengan tekanan yang kami atur misalnya sesuai dengan keinginan masyarakat, habis pecah semua pipa ini. Ini kan juga bukan cara yang bijak. Sehingga tentu penggunaan air, kerjasama untuk melaporkan kepada kami supaya kami bisa lebih cepat merespon, itu sangat kami butuhkan kolaborasi dengan masyarakat. Terkait dengan ini banyak sekali mungkin tantangan Pak Dir ya, mengelola PDAM dengan berbagai tantangan dan keluhan dari masyarakat gitu. Selama memimpin PDAM kan ada transisi tuh Pak Dir itu kan, apa tantangan yang Pak Dir hadapi? Alhamdulillah tidak henti-hentinya saya bilang alhamdulillah. Kenapa? Saya memang belum genap satu tahun di Pamgiri Menang, tapi budaya kerja yang ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya itu sangat luar biasa. Kami ditinggalkan dalam beberapa indikator penilaian kinerja. Ada yang hasilnya 3,1 skala 4. Itu sudah baik sekali. GCG kami itu di atas 80/100. Bayangkan. Tentu yang menjadi tantangan Pamgiri Menang dibanding yang lain itu adalah berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, berkembangnya jumlah masyarakat yang ingin dilayani, berkembangnya jumlah pendidikan, dan berkembangnya peningkatan. Kalau ekonomi meningkat, tentu penggunaan air juga akan meningkat. Ini juga menjadi tantangan di tengah izin penggunaan atau eksploitasi air yang masih terbatas. Untuk sumur bor aja itu juga tidak serta-merta begitu kita ingin ngebor langsung ngebor. Ada proses izin dan sebagainya. Lama, lebih dari 1 tahun semua. Untuk yang baru, belum lagi yang perpanjangan, rutin kami lakukan. Dan alhamdulillah semua itu kami di Pamgiri Menang, budaya kerja yang bagus, karyawan-karyawan yang sangat-sangat efektif kami bekerja. Karena rasio karyawan di Pamgiri Menang itu dibanding per 1.000 pelanggan itu kami 1,7 loh. Padahal boleh atau ada rasio sampai 8. Di beberapa daerah di NTB itu kami rasio terendah.
Artinya jumlah karyawan dan jumlah pelanggan itu kami terendah. Semata-mata apa? Kami dalam open BD ya, misalnya mau buka lamaran pekerjaan, seleksinya ketat supaya sedikit yang bekerja tapi hasilnya banyak. Kualitasnya harus tinggi. Nah, ini salah satu cara kami mengurangi biaya operasional. Belum lagi pemantauan secara teknologi, ini juga mengurangi biaya besar. Tidak ada satupun posisi sumber kami yang kami tidak real time tahu keadaannya. Berapa tekanannya, tingkat kekeluhannya, kapan harus didistribusikan, tekanan-tekanan di Kota Mataram di mana yang rendah, apa solusi jangka pendek, ada solusi jangka panjang, sehingga kami sangat mendorong masyarakat, pemirsa, jika menemukan kekurangan-kekurangan, kami tidak anti kritik, justru laporan aduan itu secara bisnis lebih menguntungkan kan. Kalau cepat diberikan aduan, misalnya pipa bocor, lebih cepat kami selesaikan, tentu akan lebih sedikit kami kehilangan air. Dan kalau kami lebih sedikit kekurangan air, otomatis penggunaan air kan akan lebih banyak oleh masyarakat. Itu juga akan menambah income kepada kami. Jadi keluhan-keluhan itu nggak masalah ya? Justru kami harapkan sehingga anti kritik. Semenjak tahun lalu kami membuka layanan 24 jam. Di call center maupun di WA center dan semua platform medsos. Begitu masuk dari semua platform medsos langsung menjadi rencana kerja kami. Kami punya petugas yang standby yang bisa secara sistem mendistribusikan atau mendelegasikan aduan itu kepada bagian terkait. Kami punya tim yang piket, yang menangani kebocoran ada, yang menangani tidak adanya air ada, yang menangani tidak kontinunya air ada, yang menangani masalah di sumber ada. Kami punya data series sehingga kebijakan-kebijakan yang kami lakukan itu kami berusaha sangat seefisien mungkin dengan tanpa mengurangi kecepatan kami atau ketanggapan kami dalam merespon aduan. Jadi kalau ada masalah diadukan 24 jam jangan direspon. Saya ke Pak Alam. Pak Alam ini ada Pak Dir sebagai pelanggan, apa yang mau disampaikan atau apa harapannya sebagai pelanggan terkait dengan layanan ke depan mungkin? Yang pertama memang tadi informasinya ya. Jadi informasi bisa segera sampai ke pelanggan sehingga tidak ada hal-hal yang mengakibatkan ada pikiran negatif dari pelanggan tentang layanan yang diberikan oleh PDAM. Tadi luar biasa memberitahuan kepada semua pelanggan lagi bahwa di PDAM ini sudah ada sumber-sumber informasi atau tempat kita mengadakan pengaduan terhadap setiap masalah. Kemudian karena terkait dengan masalah penyesuaian tarif itu ya, untuk dimaklumi oleh pelanggan, oleh kita semua bahwa ini sebenarnya kan penyesuaian tarif, jadi bukan kenaikan ya. Yang pertama bahwa penyesuaian tarif ini hanya dikenakan kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas beserta dinas instansi, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah lembaga-lembaga bisnis, itu adalah entitas bisnis. Nah, sementara yang pelanggan berpendapatan menengah ke bawah dan lembaga-lembaga sosial itu tidak ada penyesuaian tarif. Itu yang mungkin perlu kita maklumi bersama. Jadi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah itu kan cukup besar persentasenya. Betul, Pak. Cukup besar, cukup banyak menjangkau karena mereka juga pemakaian airnya relatif sedikit. Nah, untuk yang pelanggan yang menengah ke atas dan lembaga-lembaga atau entitas bisnis, entitas pemerintah, itu sebenarnya penyesuaian tarif ini sudah cukup wajar ya, tidak ada persoalan karena mereka juga kan mendapatkan nilai tambah dari hasil bisnis ya.
dari yang mungkin pendapatannya juga semakin meningkat. Sehingga dengan kenaikan tarif ini tidak terlalu berpengaruh besar terhadap pendapatan mereka secara keseluruhan. Lain halnya kalau berpendapatan rendah, sudah pendapatannya rendah, kemudian tarif naik, sehingga kan kesejahteraan mereka kan akan turun. Padahal adanya PDAM ini atau semua badan usaha milik negara daerah itu kan tujuannya kan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi niatnya itu, dan itu pun yang penyesuaian tarif itu sebenarnya adalah dalam upaya untuk meningkatkan layanan. Misalnya adanya rencana untuk tambahan sarana fasilitas untuk kelancaran air. Itu kan butuh biaya besar. Kemudian untuk kualitas air yang bagus, kan tentu juga ada tambahan biaya pengelolaannya, yang mungkin obatnya, tenaga kerjanya mungkin yang harus. Nah ini kan juga butuh penyesuaian. Nah ada penyesuaian di tingkat PAM-nya sendiri adalah dalam upaya untuk meningkatkan layanan. Kemudian manfaat yang dirasakan oleh pelanggan tadi, terutama yang menengah ke atas, tentu kan akan lebih besar. Dan pelanggan itu akan mau menerima kenaikan ataupun penyesuaian itu kalau manfaat yang mereka dapatkan dari pengorbanan itu lebih besar dari pengorbanan yang mereka keluarkan. Kalau itu lebih besar, ya udah nggak ada masalah dengan penyesuaian. Karena sifatnya kan yang penyesuaian, mereka penyesuaian atau pelanggan penyesuaian, pihak entitas PAM juga harus melakukan penyesuaian. Kenapa penyesuaian dilakukan? Kalau tidak dilakukan penyesuaian, maka kita jalan di tempat, bahkan akan menurun. Tidak ada perbaikan overhaul, misalnya pergantian pipa, tidak ada perluasan pipa, itu kan berarti kan tambahan manfaat kan berkurang jadinya. Nah dengan penyesuaian ini ada tambahan perbaikan dan ekspansi untuk layanan. Jadi tidak masalah dengan tarif asal kualitas dan layanannya itu yang diterima tuh lebih banyak manfaatnya begitu ya. Pak Dir, terakhir apa yang mau disampaikan kepada masyarakat atau semua pelanggan terkait dengan situasi saat ini, mungkin ya terkait dengan kualitas layanan di PDAM? Tentu kami sebagai perusahaan yang melayani masyarakat masih belum sempurna. Masih banyak kekurangan kami. Di dalam berproses kami menjadi lebih baik, tentu kami membutuhkan peran serta masyarakat. Yang pertama, untuk di wilayah-wilayah yang sumber, supaya kita jaga lingkungan, tidak menebang pohon, sehingga air itu tetap terjaga secara kualitas dan kuantitas. Di wilayah-wilayah yang tempat kami mengambil air permukaan seperti di kali, dengan tidak membuang kotoran hewan, tidak membuang sampah di kali, itu juga salah satu cara kami mengurangi biaya operasional. Kalau lebih bersih airnya yang masuk ke pengolahan, kan biaya pengolahannya menjadi lebih rendah. Kemudian selanjutnya kami juga tetap melakukan edukasi bahwa setiap rupiah yang diberikan oleh pelanggan itu harus kami pertanggungjawabkan berupa peningkatan layanan. Dan salah satu bentuk kolaborasi yang paling kami harapkan adalah sering-sering menghubungi kami jika ada masalah, jika ada kendala. Karena seandainya alat kami tidak bisa mendeteksi sampai sejauh itu, laporan masyarakat kan sangat kami butuhkan. Kenapa laporan masyarakat lebih cepat, lebih baik? Karena itu akan mengakibatkan kami lebih efisiensi dalam bekerja. Hal-hal yang bisa kami lakukan sebagai perusahaan akan kami berusaha lakukan, dan yang paling penting bahwa kami selaku perusahaan milik daerah, badan usaha milik daerah, memastikan bahwa dua kepala daerah, Bupati Lombok Barat dan Wali Kota Mataram, sangat hati-hati di dalam memberikan keputusan. Sehingga
kami dikontrol terus bagaimana pelayanan, kami dihubungi oleh kepala daerah, bagaimana ini masyarakat, supaya beliau sebenarnya tidak pernah melupakan masyarakat, apalagi tentang pelayanan ini. Sehingga kolaborasi seperti ini kami harapkan bisa menambah kesempurnaan kami dalam melayani masyarakat. Di tengah beberapa kekurangan kami, baik secara personal maupun secara institusi yang memang selalu menjadi PR untuk kami secara kuat keinginan yang kuat itu berharap juga ingin cepat menyelesaikan semua masalah yang terjadi ke pelanggan. Mungkin itu saya. Dan yang terakhir bahwa penyesuaian tarif ini tidak semata-mata hanya untuk kepentingan perusahaan, tapi ini juga kepentingan pelayanan buat saudara-saudara kita biar kami bisa investasi untuk bisa melayani yang belum terakses oleh air bersih. Itu saja dari Pak Dir. Oke, terima kasih banyak Pak Dir. Terima kasih banyak Pak Alam sudah hadir di bincang-bincang kali ini. Banyak sharing yang disampaikan dan juga informasi terkait dengan penyusunan tarif. Terus kemudian sumber air baku, ada harapan akan ada 2 spam di 2027. Kita berharap Pak Dir ya, akan segera terrealisasi agar kebutuhan air bersih kita tercukupi di 2 daerah, Kota Mataram dan Lombok Barat. Dan tadi disampaikan Pak Dir, sering-seringlah hubungi PDAM agar masalah teratasi, biar bisa ditangani PDAM, masyarakat juga tidak ada keluhan terkait dengan air bersih gitu Pak Dir ya. Nanti kita jumpa lagi di ngobrol selanjutnya, di trilogi selanjutnya. Saya Lailatul Niam, ada Bapak Direktur PAM Girimenang, Bapak Sudirman, dan juga anggota perwakilan pelanggan Bapak Alam Syah. Pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, terima kasih banyak.